Om Swastiastu. Oke, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tim 3 akan mempresentasikan hasil esai yang telah kami buat. Esai kami berjudul, Menciptakan Manusia Sehat Melalui Website Peduli Mental Health Guna Menjaga Kesehatan Mental. Oke, ada pun beberapa hal yang latar belakangi kami untuk membuat esai ini. Yang dimana generasi muda adalah generasi penerus yang akan menentukan baik atau buruknya suatu bangsa. Generasi muda sebagai agent of change akan menentukan kemana arah tujuan suatu bangsa. Sebagai generasi muda, kita harus siap menyongsong perubahan besar di era revolusi industri kelima atau Society 5.0. Yang dimana Society 5.0 ini adalah era yang dicetuskan pertama kali oleh pemerintah Jepang dengan sebuah program dan ide baru, yaitu masyarakat dititik pusatkan pada manusia yang berbasis teknologi. Dalam rangka menyongsong era Society 5.0 ini, diperlukan gagasan-gagasan baru dalam upaya menghadapi tantangan yang akan terjadi pada era Society 5.0. Pada era Society 5.0, perubahan demi perubahan berlangsung sangat cepat. Hal ini menyebabkan masyarakat dunia dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya pada generasi muda. Banyak sekali tuntutan yang harus dicapai. Setiap individu dituntut berkembang maju dalam persaingan yang ketat di era ini. Seseorang akan tertinggal dari orang lain apabila tidak bergerak dengan cepat. Barang siapa yang lebih giat menempa dirinya akan menjadi yang utama. Tuntutan-tuntutan tersebut akan terus menekan diri dari luar, di mana hal ini tentu akan mempengaruhi stimulus psikologi seseorang, utamanya remaja. Sebagai generasi muda, remaja tentunya masih dalam masa pengenalan terhadap diri dan lingkungannya. Pada kondisi inilah, kesehatan mental remaja sangat perlu diperhatikan. Karena generasi muda harus memiliki mental yang sehat, edukatif, religius, dan inovatif dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi pada era Society 5.0. Adapun beberapa pernyataan umum mengenai kesehatan mental, yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, di mana kesehatan mental merupakan kondisi seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap komunitasnya. Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan atau well-being seseorang yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Lalu apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan suatu kondisi di mana mampunya kejiwaan atau kondisi psikologis untuk melakukan penyesuaian diri atau penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah, baik masalah yang berasal dari dalam atau internal, maupun masalah yang berasal dari luar atau eksternal. Adapun berdasarkan data yang didapat dari hasil survei Indonesia National Adult Mental Health Survey, diketahui bahwa dari 15,5 juta remaja di Indonesia, 2,45 juta diantaranya mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental pada remaja biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti remaja yang tidak bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik, di mana seharusnya remaja memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan positif, justru melakukan perilaku dan emosi yang negatif. Tuntutan lingkungan sosial terus menjadi salah satu pelopor timbulnya gangguan kesehatan mental pada remaja. Namun tidak dapat dipungkiri, kesehatan mental remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan pertemanan, keluarga, maupun percintaan. Kemudian, berdasarkan data yang didapat dari Data Indonesia ID, gangguan kesehatan mental yang sering dialami remaja terdiri dari 3,7% remaja mengalami gangguan kecemasan, yang dimana gangguan ini terdiri dari fobia sosial dan gangguan kecemasan secara menyeluruh. Selanjutnya, sebanyak 1% remaja mengalami depresi mayor, sebanyak 0,9% mengalami gangguan perilaku, 0,5% diantaranya mengalami gangguan stres pasca trauma. Namun ternyata hanya 2,6% dari 2,45 juta remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental yang melakukan penanganan ahli. 97,4% di antara mereka tidak melakukan penanganan profesional dikarenakan beberapa alasan. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktornya. Seperti yang kita ketahui bahwa penanganan profesional memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, anggapan masyarakat bahwa orang yang mengunjungi psikiater adalah orang yang gila juga menjadi alasan dan pertimbangan mereka untuk mendapatkan penanganan profesional. Remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental biasanya akan melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri, atau bahkan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka merasa dengan menyakiti diri mereka sendiri secara fisik, maka akan bisa merupakan rasa sakit pada batin mereka.
Oke, merujuk pada era Society 5.0, sekarang ini segala sesuatu telah mengalami digitalisasi dan otomatisasi. Masyarakat, utamanya generasi muda, amat dekat dengan perkembangan teknologi, utamanya internet. Berdasarkan data dari penelitian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, remaja usia 15 sampai 24 tahun sangat dekat dengan internet dibandingkan dengan media lain. Dengan internet, berbagai informasi mengenai kesehatan bisa diperoleh, khususnya mengenai kesehatan mental. Generasi muda bisa dikatakan sebagai generasi pemeran utama dalam penggunaan teknologi, sehingga tidak heran penggunaan teknologi lebih banyak digunakan oleh generasi muda saat ini, apalagi melihat generasi mulai saat ini lebih menyukai hal-hal yang praktis dan juga cepat. Generasi muda juga merupakan generasi penerus yang diharapkan memiliki pemikiran yang jernih. Dengan itu, para generasi muda harus memiliki mental yang sehat. Sekarang adalah era digital, yang mana semua kegiatan dapat kita lakukan melalui teknologi. Dengan itu, kesehatan juga bisa dicari melalui teknologi. Setiap orang, terutamanya remaja, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Namun, jauh dari hal tersebut, manusia, khususnya remaja, juga memiliki rasa egois dan gengsi yang tinggi. Tidak semua orang memiliki rasa keterbukaan, dan tidak semua orang itu ekstrovert. Apa itu ekstrovert? Ekstrovert adalah kepribadian yang terkenal aktif dan terbuka dengan segala hal yang dirasakannya. Namun perlu kita ingat, bukan berarti orang yang terbuka itu percaya kepada semua orang, yang dimana mereka akan menceritakan segala masalahnya kepada orang yang mereka temui atau mereka kenal. Seorang ekstrovert juga memiliki privasi, dan seorang ekstrovert juga memilih orang-orang yang dirasanya bisa mengerti dan paham dengan masalah yang dimilikinya. Perlu kita ingat bahwa seseorang itu tidak bisa selalu ada untuk kita, selalu mengerti dan paham akan masalah kita. Namun perlu kita ketahui bahwa seseorang dilarang untuk memendam masalah yang dimilikinya. Mengapa? Karena masalah jika dipendam akan mengganggu kesehatan mental yang kita miliki. Dengan adanya permasalahan itu dan pentingnya kesehatan mental bagi generasi muda, kami ingin menciptakan generasi muda yang sehat dengan memanfaatkan teknologi. Untuk itu timbullah pemikiran untuk membuat sebuah website, yaitu website Peduli Mental Health. Oke, website Peduli Mental Health ini kami rancang atas dasar permasalahan yang ada pada era ini. Website ini adalah sebuah website yang memberikan ruang untuk para generasi dan masyarakat Indonesia untuk mencurahkan isi hatinya melalui teknologi. Yang dimana pada website ini nantinya akan memberikan pertanyaan bagaimana perasaan kita saat ini. Dalam website ini kita dapat meminta pendapat, meminta saran, solusi, dan permasalahan lainnya. Website ini layaknya kita mencurahkan isi hati kepada orang tua ataupun teman melalui sosial media. Namun bedanya, website ini dipegang oleh ahli psikologis yang mengerti dan paham akan kesehatan mental. Kita dapat mencurahkan isi hati kita kapanpun dan dimanapun kita inginkan. Kita juga dapat menghemat biaya dan waktu dalam hal ini. Karena jika kita ingin berkonsultasi mengenai kesehatan jiwa maupun psikologis, kita dapat berkonsultasi langsung pada website tanpa kita perlu datang ke rumah sakit dan menemui dokter. Oke, jadi saat nanti Anda mengunjungi website tersebut, Anda akan diminta untuk login terlebih dahulu. Di sini saya akan menampilkan ilustrasi tampilan dari website yang kami buat. Di sini ada 4 tampilan. Yang pertama, tampilan awal website dan tampilan login. Tampilan awal ini merupakan tampilan pertama saat mengunjungi website. Dalam tampilan awal ini akan berisi 3 fitur. Yang pertama yaitu fitur login, digunakan untuk seseorang yang ingin berlangganan terus dengan website ini. Kemudian ada fitur mulai yang ditunjukkan untuk seseorang yang ingin langsung mencurahkan isi hatinya dan langsung berkonsultasi tanpa berlangganan. Yang terakhir ada fitur artikel yang berisi wawasan umum mengenai seberapa penting sih kesehatan mental dan apa itu kesehatan mental. Kemudian apabila seseorang ingin berlangganan, mereka dapat menekan tombol login dan pada saat login mereka diwajibkan untuk mengisi data jenis kelamin dan tahun lahir. Setelah mereka melengkapi data tersebut, mereka dapat memulai obrolan dengan mengklik tombol mulai obrolan. Oke, selanjutnya kami menampilkan ilustrasi yaitu tampilan setelah mengeklik tombol mulai obrolan. Tampilan ini akan muncul ketika seseorang sudah menekan fitur mulai atau fitur mulai obrolan. Seseorang akan diarahkan untuk memilih salah satu kondisi yang sedang dialami, agar nantinya admin lebih mudah untuk menghadapi dan memberikan solusi kepada kita. Setelah seseorang memilih salah satu kondisi yang dialami, maka akan langsung muncul tampilan obrolan. Dan pada obrolan tersebut kita dapat memulainya langsung layaknya berkomunikasi dengan teman di sosial media. Oke, itulah sedikit tampilan dari website yang akan kami buat. Oke, untuk penutup di sini, website Mental Health adalah sebuah website yang dirancang untuk memberikan ruang kepada generasi muda, khususnya para remaja, untuk mencurahkan isi hatinya. Karena dengan para remaja mencurahkan isi hatinya dan tidak memendam masalah, dapat menjaga kesehatan mental, mengingat pentingnya kesehatan mental untuk generasi muda agar dapat berpikir sehat, dan mengingat juga permasalahan kesehatan mental pada remaja pada saat ini. Oke, melalui website ini, para generasi muda dapat mencurahkan isi hatinya dimanapun dan kapanpun mereka menginginkannya. Hanya memerlukan jaringan internet saja. Nah, dengan adanya website ini, kami harapkan mental dari generasi muda itu dapat membaik dan
lebih sehat pastinya. Dan diharapkan juga mampu membuka wawasan generasi muda terhadap pentingnya kesehatan mental. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai esai kami. Semoga para Dewan Juri dapat menangkap ide-ide yang telah kami buat. Untuk itu, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Salam Harmoni.